Dan pemirsa, dari informasi seputar emas dan kita akan membahas nanti kira-kira peluangnya di tahun 2023 akan seperti apa. Kita ke sentimen pasar, di mana penerbitan Kepres tentang penghentian PPKM ini masih menanti kajian tingkat imunitas masyarakat terhadap virus dan hasil survei serologi. Kemudian pemirsa, posisi utang Indonesia hingga November 2022 mencapai 7.554 triliun rupiah atau 38,65% dari PDB. Harga emas Antam sukses bertahan di atas 1 juta rupiah. Kemudian ada Bank of Japan masih komit longgarkan moneter. Saham Asia mendaki dan IHSG kemarin terkerek. Kita menuju ke agenda pemirsa. Agenda dari global masih ada libur Natal di Inggris, libur Natal di Hong Kong. Kemudian dari Tiongkok ada profit industri Tiongkok sejak 1 Januari tahun berjalan. Kemudian pidato Gubernur Bank of Japan Kuroda, IHK inti Bank of Japan year on year, kepercayaan konsumen Korea Selatan di bulan Desember. Selanjutnya pemirsa dari emiten ada MAMI, RUPS, BABP, akhir perdagangan HMETD, Omre, DPS, HMETD, TRIN, KUM, HMETD, BBTN, distribusi HMETD, MTWI, X HMETD, IPCC, X dividen tunai interim. Dan kami update pemirsa seperti apa pembukaan dari Bursa Asia di tengah mayoritas bursa di Asia kemarin berada di teritori positif ketika penutupan sore hari. Dan pagi ini Nikkei dari Jepang dibuka naik 0,41%, Straits Times naik 0,53%, Kospi naik 0,54%. Itu dia pemirsa ya, update dari Asia. Apakah IHSG juga akan melanjutkan kenaikan? Kita akan mengulasnya bersama dengan Pak Hans Kui, Senior Partner PT Asta Advisory Indonesia. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Hans, selamat Natal ya Pak Hans ya. Ya, selamat Natal. Pak Hans, bagaimana mencermati terkait dengan kondisi indeks harga saham gabungan di mana kemarin terkerek naik, kemudian Asia positif dan masih melanjutkan penguatan untuk Bursa Asia pada pagi hari ini. Apakah peluang IHSG juga akan cenderung positif? Ya, kalau kita lihat memang karena bursa Amerika ditutup ya karena libur Natal gitu ya. Jadi kalau kita lihat perdagangan lebih didominasi oleh Asia ya, dan perdagangan sebenarnya agak sepi ya di pasar. Jepang ya tetap komitmen dengan kebijakan moneter mereka yang longgar gitu ya. Ini salah satu faktor yang mendorong pasar kita bergerak positif ke atas. Dan yang lain memang setelah minggu lalu ya kita lihat pasar gonjang-ganjing khawatir semua tentang resesi yang kuat di tahun depan. Nah tahun ini kalau kita lihat di pekan terakhir ini kekhawatiran itu menurun ya. Jadi kita lihat pasar masih berpotensi melanjutkan penguatan ya di akhir tahun ini. Oke, sebelum kita mengulas soal pertambangan begitu ya, Anda tadi menyampaikan soal sentimen dari Bank of Japan, di mana mempertahankan terkait dengan kebijakan longgarnya. Mungkin karena Eropa kemudian Amerika tutup, jadi bursa dalam negeri ini lebih banyak mencermati memang dari Asia di tengah perdagangan yang relatif sepi karena setelah liburan Natal begitu ya. Bagaimana kebijakan dari Jepang ini akan mempengaruhi mungkin yen, kemudian nilai tukar rupiah dan IHSG? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ketika Jepang ini ultra longgar gitu ya, sebenarnya itu nggak terlalu bagus untuk nilai tukar yen ya. Nah, yen ini salah satu yang jadi basket dalam indeks US dollar ya. Jadi kalau yennya cenderung lemah, US dollarnya cenderung kuat gitu. Nah, tetapi kalau seandainya Jepang kan tadinya merubah kebijakan dia ya di obligasi 10 tahun, tadinya batasnya paling tinggi 0,25 naik ke 0,5. Nah obligasi Jepang itu bergerak naik ke 0,48 ya gitu dan menuju ke 5 gitu. Nah sebenarnya pasar membaca kebijakan tadi adalah signal awal dari Bank of Japan bahwa ke depan dia akan menaikkan suku bunga, tetapi sekarang masih melakukan kebijakan yang ultra longgar tadi gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat sebenarnya kalau Jepang juga menaikkan suku bunga, pasti aset ada rebalancing posisinya ya, yaitu yang menyebabkan dana itu pasti ada yang bergerak keluar. Karena kan selama ini banyak orang juga memakai uang Jepang itu sebagai carry trade ya posisinya. Jadi kalau itu terjadi pasti ada dana yang bergerak keluar juga ke pasar di luar kita gitu. Tapi selama dia longgar, itu bagus ya untuk kita sementara gitu. Oke, bagaimana peluang indeks harga saham gabungan pasca kemarin ikutan terkerek naik sekitar 0,5%?
Ya, indeks mungkin pergerakannya agak lambat ya, pasar udah transaksinya sepi gitu ya. Kita berharap indeks hari ini bisa menembus 6850 ya untuk mulai bergerak ke level 6.900-an gitu posisinya. Dan di akhir tahun ya berharap bisa 6950 sampai 7000 ya indeks kita pada Oke, akhir tahun. 7.000 akhir tahun berarti Jumat ini gitu ya. Ya, betul. Window dressing masih ada peluang dong Pak Hans. Kita pikir market yang sepi, kemungkinan saham-saham yang blue chip ya, dan BUMN itu masih berpeluang untuk menguat ya pada posisi akhir tahun ya. Biasanya memang kalaupun ada window dressing, biasanya saham-saham big cap yang blue chip yang cenderung menguat gitu posisinya. Oke, kita tinggalkan sentimen di Asia dan indeks harga saham gabungan terlebih dahulu gitu ya. Kita menuju ke sentimen seputar harga logam mulia Antam yang bertahan sejak pekan lalu sampai dengan Senin kemarin di atas harga 1 juta per 1 gram gitu. Seberapa menarik Anda mencermati emas yang dinilai akan menjadi safe haven seiring ketidakpastian ekonomi global di tahun 2023, ancaman resesi begitu ya, dan perang antara Rusia dan Ukraina yang meskipun cenderung mereda tapi belum ada konfirmasi akan usai. Ya, di awal perang itu memang emas hampir mendekati 2000 gitu ya pada waktu terjadi konflik Ukraina dan Rusia gitu. Tetapi habis itu emas cenderung tertekan turun ya karena Federal Reserve dan berbagai bank sentral itu menaikkan suku bunga gitu. Nah, emas itu adalah instrumen investasi ya yang tidak punya yield ya, artinya dia tidak memberikan bunga ya, tidak memberikan interest ya, ataupun dividen gitu. Posisinya dia lebih merupakan instrumen yang mendapatkan keuntungan dari capital gain. Sehingga ketika bunga bergerak naik, emas itu cenderung bergerak turun ke bawah gitu. Nah, sekarang kita udah menuju akhir tahun dan tahun depan kelihatannya Federal Reserve itu cuma akan menaikkan suku bunga 2 atau 3 kali lagi ya. Mayoritas bank sentral akan mencapai puncak suku bunga di tahun depan. Nah, sekarang dunia lagi bicara tentang kekhawatiran resesi gitu. Nah, kalau ekonomi memang resesi, salah satu yang banyak dibeli orang memang adalah emas gitu ya. Emas itu menjadi instrumen yang banyak diminati orang ketika ekonomi menuju resesi. Nah, kalau kita lihat dari segi demand gitu ya, 7 negara yang paling besar beli emas itu kan nomor satu adalah China, Tiongkok ya. Tiongkok itu 612 ton, metric ton ya dia beli. Kemudian ada India 463 metric ton gitu. Nah, dua negara ini cukup kuat ya ekonominya, apalagi Tiongkok keluar dari pembatasan yang dilakukan ya akibat COVID-19 dan ekonominya akan mulai dibuka gitu. Biarpun sekarang mungkin di jangka pendek kasus COVID-nya lagi naik tinggi gitu ya, tetapi angka kematian sebenarnya relatif lebih rendah di sana. Apa rekomendasi untuk saham-saham berbasis emas Pak Hans? Ya kalau kita pikir memang mungkin lebih arahnya kita bisa manfaatkan saham-saham emas ini untuk trading ya, ada Antam di sana gitu ya, MDKA gitu ya, itu untuk trading ya karena emas ini mungkin akan cukup menarik. Tetapi kalau kita lihat grafik harga di internasionalnya, sebenarnya emas ini relatif cukup tinggi gitu ya posisinya ya. Jadi semenjak perang itu memang harga emas sudah bergerak tinggi gitu ya. Dan ya sekarang periode yang tinggi. Kalau kita cermati memang semua orang sepakat bahwa tahun depan itu sebenarnya komoditas itu relatif akan sedikit tertekan turun ke bawah ya posisinya sesudah kenaikan cukup tinggi. Jadi lebih bagus untuk trading ya posisi emas saat ini. Oke, mengapa Anda melihat bahwa komoditas akan cenderung lebih tertekan di tengah kenaikan suku bunga? Kita akan lanjutkan nanti Pak Hans dan juga pemirsa ya, kami akan jeda terlebih dahulu. Kami segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Hans Kuy, Senior Partner PT Asta Advisory Indonesia. Pak Hans, kalau melihat pergerakan dari saham-saham yang berbasis emas, ada Antam, kemudian MDKA, PSAB, begitu ya, rata-rata sedang tidak semuanya terkoreksi, tetapi sedang turun gitu. Tapi Anda bilang bahwa harga emasnya kalau berbicara komoditas lagi tinggi-tingginya. Apa yang membuat korelasi antara harga komoditas dengan emitennya ini kayaknya belum terlalu sejalan? Ya, kalau kita lihat pasar saham bergerak juga dari ekspektasi gitu ya. Jadi tidak semua berdasarkan data yang ada saat ini. Kalau kita mencermati emiten mayoritas emiten dari komoditas emas ini,
laba mereka meningkat semua gitu. Tetapi tentu orang bergerak untuk harga saham ini bergerak dengan ekspektasi ke depan gitu. Nah, ke depan itu memang emas ini masih akan cukup menarik gitu ya. Ada potensi di jangka pendek masih bisa bergerak naik. Tetapi kita harus memahami bahwa ekonomi global itu berpotensi mengalami resesi gitu ya di tahun depan. Nah, resesi ekonomi global itu biasanya di satu sisi bagus untuk emas, tetapi menurunkan demand gitu ya. Jadi ke depan emas pun cenderung agak sedikit tertahan ya, kenaikannya relatif tidak bisa terlalu tinggi lagi harga emas internasional. Kemudian kalau di Indonesia memang emas ini terlihat cukup tinggi karena bantuan dari pelemahan nilai tukar rupiah gitu. Tetapi pelemahan nilai tukar rupiah ini kita lihat bersifat sementara. Di akhir-akhir tahun ini kita lihat dana asing mulai inflow lagi masuk ke pasar kita, terutama di pasar SUM gitu. Nah, masuknya dana asing ke pasar saham Indonesia dan pasar SUM ini cenderung menyebabkan rupiah cenderung stabil dan cenderung menguat posisinya gitu. Jadi kalau kita lihat memang ini yang menyebabkan saham berbasis emas ini rata-rata agak stuck ya pergerakannya. Oke, cenderung masih agak stuck karena harganya sudah cukup tinggi, begitu ya Pak Hans ya untuk komoditasnya. Ya. Target tahun depan kira-kira emas akan menguji posisi berapa Pak secara global? Oh, kalau emas sendiri memang kalau kita lihat memang ada potensi menuju 2000 ya dari 1800. Ke 2000 ya? Ada Ya. potensi ke sana ya. Tapi Ya. permintaannya cenderung akan turun ya karena ya resesi akan membuat orang mungkin menghindari dulu gitu ya. Ya, kalau kita lihat kan kuncinya memang pada negara-negara yang demand-nya besar ya. Tiongkok itu demand emasnya sangat besar, tetapi tahun depan ekonomi Tiongkok cenderung akan sangat melambat ya posisinya. Sesudah dampak dari penguncian, nanti biarpun ekonomi dibuka, tapi Tiongkok ekonominya cenderung akan tetap Jadi melambat. kapan emas berpeluang justru akan positif lagi? Mungkin 2024? Emas ini udah terlalu tinggi ya dengan level 1.800 ini level tertingginya dulu cuma 2000-an gitu ya. Jadi ini termasuk level yang sangat all time high ya. Jadi cuma bisa dipakai untuk trading ya. Kita nggak melihat dia akan sangat positif sekali ke depan. Baik, tidak sangat positif menurut Pak. Berbicara positif sekali tuh enggak, tapi untuk trading masih oke gitu ya Pak Hans ya? Ya. Sama mana yang paling Anda unggulkan yang berbasis emas dari Bursa Efek Indonesia? Ya, mungkin kalau kita lihat Antam salah satu yang cukup menarik ya posisinya ya. Kalau kita perhatikan Antam ini ya, Antam ini kalau kita lihat dari posisi pairnya sekarang kan 13 kalian ya kalau di annualize data 2022 gitu ya. Padahal kalau periode tinggi-tingginya memang bisa sampai 29 kali gitu ya di tahun lalu pairnya. Jadi ini ada kenaikan yang cukup signifikan dari net profitnya gitu. Jadi Antam salah satu yang cukup menarik. Target price Antam Pak Hans di tahun 2023? Ya, kalau kita pikir mungkin Antam mungkin bisa bergerak balik lagi ke 2250 gitu ya. Itu yang terdekat ya? Ya. Baik. Kalau kita lihat kalau positif banget mungkin bisa sampai 2600-an ya. 2600-an kalau positif sekali 2250 dulu yang terdekat saat ini di level psikologis 2000 buy atau buy on weakness? Lebih bagus sih mungkin kita mengambil buy on weakness ya. Jadi Buy on level weakness. 900 sampai 2000 buy on weakness untuk Antam. Oke. Yang lain MDKA juga menarik ya kalau kita lihat ya. MDKA ini labanya naik selipat ya kalau kita lihat. Sedangkan pairnya memang bergerak turun ya. Tapi memang relatif masih cukup mahal ya gitu. Masih cukup mahal. Berarti buy on weakness ya. MDKA? Ya, MDKA juga buy on weakness posisinya. Kalau kita lihat ya mungkin lebih bagus agak tunggu dia melemah sedikit ya. Jadi lebih banyak di 36 sampai 38 ya untuk beli MDKA. 36 sampai 38 sampai 36 gitu ya? Ya, 3.600 sampai 3.800. Target jangka pendeknya di 4.550 ya untuk 4.550. Sudah mulai mengalami koreksi 6 bulan terakhir turun 5%, 1 minggu terakhir juga turun 5%, tapi masih cukup tinggi Pak Hans. Jadi buy on weakness ya? Ya, masih buy on weakness ya posisinya untuk Oke. MDKA. Antam dan juga MDKA yang di-highlight dari emiten yang berbasis emas.